Bab 521, Tugas Monumental. Saat Sang terus memikirkan jalan ke depannya, segala sesuatunya tampak berjalan sesuai rencana hingga satu rencana utuh tercipta. Pasti ada cara untuk memajukan jalan seseorang tanpa perlu mengembangkan senjata lain. Sama seperti peta bintang, pasti ada titik di luar jalan yang bisa dituju, dan titik itu mewakili alam kelima. Bergantung pada kekuatan jalur prajurit, titik itu mungkin menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam hal kekuatan karena titik itu sepenuhnya bergantung pada jalur seperti apa yang telah dipilih oleh seorang prajurit. Itu akan menjadi kemajuan alami. Memang tidak seburuk hanya meningkatkan kekuatan tubuh prajurit tapi juga tidak terlalu menonjol. Itu normal saja, seperti semua terobosan besar sebelumnya. Saat itu, mata kanan Sang menyipit. Namun, itu tidak cukup bagiku. Hanya berdasarkan lebar jalurku, aku perlu mendorong keempat jalurku lebih jauh lagi. Selain itu, jalan pribadiku sudah jauh lebih luas daripada jalan setiap pejuang lainnya. Tentu saja, kekuatanku akan meningkat banyak, tapi jika aku ingin mencapai tingkat ketuhanan suatu hari nanti, pasti ada lebih banyak lagi. Rencana normal bagi para pejuang adalah maju dengan tubuh mereka sampai mereka berada di tahap puncak jalur sejati. Kemudian, mereka akan fokus untuk meningkatkan sedikit kekuatan pikiran mereka agar mereka dapat mempelajari berbagai hal dengan lebih cepat. Terakhir, mereka akan fokus untuk menciptakan jalur lanjutan mereka. Jika aku mengikuti rencana itu, aku akan berada di tahap puncak jalur sejati tanpa kemajuan lebih jauh dalam jalurku. Setelah itu, saya akan fokus untuk memajukan keempat jalan saya sekaligus. Pada akhirnya, aku akan mencapai tingkat berikutnya dari 4 jalanku dan mencapai alam kelima. Tapi itu tidak cukup. Sang melihat ke arah selatan. Dalam pikirannya, dia melihat ke arah Storm Eagle Zone. Ini adalah tempat di mana dia menemukan jalannya, dan itu tampak seperti sebuah usaha yang monumental pada saat itu. Sekarang, dia akan melakukan tugas besar lainnya. Jika ada pejuang lain yang mendengar rencana Sang, mereka akan percaya bahwa dia gila. Dibutuhkan kelanjutan dari satu jalan untuk mencapai alam kelima. Tapi aku akan menjadikan itu prasyarat untuk terobosan kecilku. Aku akan memahami informasi yang diperlukan untuk mencapai alam kelima dengan salah satu jalanku di tahap awal jalan sejati dan menggunakan pemahaman itu untuk mencapai tahap awal jalan sejati. Setelah itu, aku akan memahami satu sama lain untuk mencapai tahap mitrupat. Kemudian, satu lagi yang mencapai tahap jalan sejati akhir. Dan orang terakhir yang mencapai tahap puncak jalur sejati. Mata kanan Sang bersinar dengan cahaya ambisi. Dan aku akan menggabungkan keempat jalanku menjadi satu untuk mencapai alam kelima. Untuk sementara, Sang hanya melihat ke selatan. Dia tahu betapa gilanya tugas ini. Prajurit lain akan menghabiskan waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad, hanya untuk menempuh satu jalan untuk mencapai alam kelima, tetapi Sang perlu melakukan itu 4 kali dan kemudian melakukan sesuatu yang lebih gila lagi untuk benar-benar mencapai alam kelima. Ketika Sang telah mencapai tahap jalan sejati, 500 tahun umur panjang orang-orang di alam keempat terasa begitu lama, namun sekarang, terasa sangat singkat. Dia hanya punya waktu 400 tahun lagi untuk melakukan pekerjaan 5 hingga 6 kali lebih banyak daripada yang dilakukan prajurit lain dalam jangka waktu tersebut. Saat Sang memikirkan tugas besar yang ada di depannya, pikirannya melayang ke perayaan kemenangan beberapa hari yang lalu. Sang menarik napas dalam-dalam. Dia menikmati perayaan itu, dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyukainya terasa menyenangkan. Namun kini, Sang hanya bisa tertawa getir. Apa yang kupikirkan? Dia pikir, saya sudah tahu bahwa saya tidak akan punya waktu untuk orang lain. Kenapa aku tiba-tiba menyesalinya? Beberapa hari yang lalu, Sang melihat sekilas sesuatu yang tidak boleh dia miliki. Itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya, tapi prioritas Sang sudah ditetapkan. Kekuatannya adalah hal terpenting di dunia. Jika dia harus mengorbankan segalanya dalam hidupnya demi kekuasaan, dia akan melakukannya. Lebih dari 1000 orang di dunia telah bekerja sama kerasnya dengan saya, namun jumlah tersebut menurun secara signifikan seiring kemajuan saya. Itu karena yang lain diserang oleh rasa puas diri. Mereka berhasil mempertahankan disiplin mereka selama 100 tahun, namun segera setelah disiplin tersebut berlangsung selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun, disiplin mereka melemah, dan rasa berpuas diri pun muncul. Tangan kanan Sang mengepal, dan Sang melihatnya dengan mata menyipit. Jangan pernah berpuas diri, selalu lanjutkan ke depan. Tidak pernah berhenti. Semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit orang yang berada di levelku, dan pada akhirnya, hanya aku yang tersisa. Pasti ada lebih banyak orang berbakat di luar sana daripada saya, tapi bakat tanpa kerja keras tidak ada gunanya. Apa gunanya mempelajari sesuatu 3 kali lebih cepat ketika kamu melawan seseorang yang berlatih 5 kali lebih banyak darimu? Selalu lanjutkan. Sang melihat ke arah selatan lagi. Mengasah kapak tidak memakan waktu lama untuk menebang kayu. Jika saya ingin mencapai tujuan saya memerlukan rencana. Saat itu, sesuatu muncul di tangan Sang. Itu adalah salah satu buku yang diberikan Relon kepada Gerald dan Sang. Ini adalah panduan untuk semua sumber daya dan kekayaan alam yang berbeda. Sang membuka buku itu dan membaca. Pasti ada sesuatu di sana yang bisa membantuku dalam latihan. Saat Sang membaca seluruh bukunya, dia melihat beberapa sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap elemental mana tertentu untuk sementara. Sang teringat beberapa tumpukan sumber daya yang ada di sekitar Gerald ketika dia telah maju menjadi penyihir tertinggi.
Dia menemukan beberapa sumber ini di dalam buku. Tuhan merancang dunia ini, dan dia menginginkan variasi. Saya tidak berpikir dia hanya akan membuat sesuatu seperti ini untuk penyihir. Pasti ada sesuatu yang juga bisa digunakan oleh para pejuang. Namun, Sang tidak menemukan satu pun sumber daya ini setelah membaca 75% bukunya. Sang mengerutkan alisnya tetapi melanjutkan. Ketika dia sampai pada 10% terakhir, tata letak bukunya berubah. Sebelum tempat ini, banyak ruang yang didedikasikan untuk setiap sumber daya, tapi sekarang, hanya ada nama, beberapa deskripsi, dan satu atau dua kalimat tentang kegunaan sumber daya tersebut. 90% yang pertama didedikasikan untuk sumber daya yang berharga dan berguna, dan 10% terakhir hanyalah tempat pembuangan barang-barang acak yang tidak dipedulikan siapapun. Dan di sanalah Sang menemukan sumber daya yang jauh lebih menarik. Para penyihir hanya tertarik pada sumber daya yang berguna bagi penyihir, dan karena pada dasarnya hanya ada penyihir pada level itu, setiap sumber daya yang tidak berguna bagi penyihir pada dasarnya tidak berharga. Tingkat atau kelangkaan sumber daya ini tidak menjadi masalah. Itulah sebabnya benda-benda ini ada di belakang. Tentu saja para penyihir tidak peduli dengan sumber daya yang berguna bagi para pejuang. Tapi saya lakukan. Bab 522, Kawah. Sang sedang berjalan melalui gurun coklat yang dipenuhi menara yang sangat tinggi. Anginnya luar biasa kencang. Manusia normal akan kesulitan berjalan melewati tempat ini. Dari waktu ke waktu, Sang dapat melihat beberapa prajurit lainnya melompat dari satu puncak ke puncak lainnya untuk mencari binatang yang bisa mereka buru. Beberapa binatang besar terbang melintasi langit yang jauh, dan banyak binatang lainnya merangkak di sepanjang puncak menara. Hari ini adalah pertama kalinya Sang memasuki ngarai di zona Storm Eagle. Selama beberapa dekade, dia hanya berlatih di kedalaman gua karena dia ingin merahasiakan keberadaannya dari Dewan. Tapi dengan hilangnya Dewan, Sang sekarang bisa pergi kemanapun dia mau. Menara di sekitar Sang adalah menara abadi yang dia lihat dari kejauhan selama hari kekacauan pertamanya. Mereka terbuat dari biji yang sangat berharga, dan banyak prajurit juga menambangnya sementara rekan-rekan mereka membela mereka dari serangan binatang buas. Ini adalah area di mana hanya monster panggung komandan yang tinggal, dan hanya prajurit paling kuat di bawah panggung jalan sejati yang dapat mencoba menambang biji di sini. Beberapa binatang memperhatikan Sang saat dia berjalan perlahan melewati ngarai, tetapi tidak ada satupun binatang yang berani menyerangnya. Binatang buas memiliki naluri yang kuat, dan mereka bisa merasakan aura ancaman mengerikan yang datang dari Sang. Beberapa prajurit juga memperhatikan Sang, tapi mereka tidak mengenalinya. Lucunya, mereka hanya mengenal Duke Sword yang mengenakan armornya. Sayangnya, armor Sang telah dihancurkan oleh Susan, dan Gerald tidak punya waktu untuk membuat yang baru. Akhirnya, Sang mencapai ujung ngarai. Hanya sedikit prajurit yang pernah melewati ngarai. Lagi pula, daratan di luar tempat ini dipenuhi dengan binatang-binatang tahap jalan sejati. Hanya prajurit tahap jalan sejati yang telah membentuk tim yang pergi ke tempat ini, dan jumlahnya tidak banyak. Apalagi sekarang. Selain itu, Storm Eagle Zone tidak memiliki banyak penyihir tinggi di dalamnya. Ini berarti saat ini tidak ada seorang pun yang berada di wilayah di luar ngarai. Saat Sang melangkah melewati puncak abadi yang terakhir, angin semakin kencang. Manusia normal akan terlempar ke angkasa, tapi ini bukan masalah bagi Sang. Berat tubuhnya beberapa ton, dan area kecil yang ditempati tubuhnya tidak cukup untuk membuat angin berdampak besar padanya. Beberapa menit kemudian, Sang tiba di sebuah tebing kecil dan melihat ke depan. Untuk pertama kalinya, Sang melihat suatu area yang hampir belum pernah dilihat oleh siapapun. Kawah. Tanah di depan Sang semakin turun, mirip dengan zona Wyvern Es Utara. Nama kawah itu akurat. Begitu Sang melangkah melewati tebing, angin semakin kencang. Banyaknya wind mana yang dikeluarkan Storm Eagle menciptakan badai yang mengerikan. Meskipun Sang tidak memiliki afinitas yang besar terhadap mana angin, dia dapat merasakan mana angin dengan sangat jelas. Untuk beberapa saat, Sang hanya berdiri sedikit di depan tebing setelah melompat turun. Tanahnya semakin miring ke bawah, dan cakrawala di depan Sang menciptakan gambaran yang belum pernah dilihatnya. Tidak ada apapun yang bisa dilihatnya di kejauhan. Hanya langit biru. Sepertinya Sang telah tiba di ujung dunia. Sang sedikit menundukkan kepalanya, dan mata kanannya mengikuti kemiringan kawah. Ada beberapa batu bundar, tapi tingginya tidak lebih dari 2 meter. Fakta bahwa batu-batu ini masih ada di sini meskipun badai terus-menerus menunjukkan kekerasannya. Ketika indra roh Sang memeriksa batu-batu itu, dia menyadari bahwa dia sedang melihat biji tahap jalan sejati. Ada begitu banyak, seluruh kawah dipenuhi dengan biji True Path Stage. Pada saat itu, Sang teringat apa yang Agon katakan padanya. Izin untuk menjarah tanah tanpa persaingan apapun sangatlah berharga. Sang yakin jika ada lebih banyak prajurit tahap jalan sejati, seluruh tempat ini akan dibersihkan dari biji besi. Terlebih lagi, jika Agon adalah seorang pengusaha, dia mungkin akan memanen semuanya sendiri untuk dijual kepada para pejuang. Bahkan jika seseorang tidak membutuhkan bijinya, dia masih bisa menjualnya dengan keuntungan yang luar biasa. Itu benar-benar seperti mengambil uang dari awal. Kemudian, pandangan Sang kembali terfokus pada cakrawala. Dia mencoba memperkirakan seberapa jauh dia bisa melihat. Dia yakin dia bisa melihat lebih jauh daripada spirit sense-nya, tapi dia masih tidak yakin seberapa jauh dia bisa melihat. Tapi ada satu hal yang jelas. Zona Storm Eagle sebenarnya lebih besar dari peta yang dibuat, pikir Sang.
Di peta, zona Storm Eagle sama besarnya dengan zona lainnya, dengan lebar sekitar 80 hingga 100 km. Namun begitu Sang mencapai kawah tersebut, dia yakin jaraknya setidaknya 150 km dari utara ke selatan. Pada saat itu, mata kanan Sang ditarik ke suatu tempat di kejauhan dengan beberapa gerakan halus. Untuk sesaat, Sang tidak yakin apakah benda hitam di kejauhan itu benar-benar bergerak atau tidak. Tapi kemudian, Sang melihatnya bergerak sedikit, dan dia mengenali sesuatu. Itu adalah bulu. Untuk sesaat, Sang melihat sehelai bulu menyembul dari benda hitam di kejauhan. Sekarang, Sang tahu apa yang dia lihat. Elang badai. Itu memberiku referensi yang bagus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiran Sang kembali ke bumi. Secara khusus, dia ingat kelas matematika di sekolah menengah. Sang tahu bahwa Storm Eagle memiliki panjang sekitar 2 km, dan dia bisa melihat seberapa besar kelihatannya dari sini. Dia melakukan beberapa perhitungan sederhana di kepalanya dan dengan cepat mendapatkan hasilnya. Sesuatu antara 40 dan 80 km dari sini. Terlalu banyak menebak-nebak untuk mendapatkan hasil yang nyata. Itu berarti zona Storm Eagle mungkin berjarak sekitar 150 hingga 200 km dari utara ke selatan. Setelah memuaskan rasa penasarannya, Sang melangkah maju dan berjalan ke salah satu batu biji besar. Dia mengeluarkan pedang hebatnya dari belakang dan menaruhnya di atas batu. Tahap awal jalan sejati, kata Sword pada Sang. Bagaimana dengan yang lain? Bisakah kamu membuat perkiraannya? Sang bertanya. Level mereka serupa. Jika kamu menginginkan barang berharga, kita harus masuk lebih dalam ke kawah. Sang mengangguk. Aku hanya ingin tahu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang lingkungan sekitarnya. Pemikiran bahwa tidak banyak orang yang pernah ke sini membuat semua ini menjadi lebih menarik. Sang terus berjalan ke depan, tapi dia tidak berjalan dalam garis lurus. Berkat spirit sense-nya yang besar, Sang dapat menghindari perhatian dari monster tahap jalur sejati akhir dan yang lebih kuat. Dia tidak terlalu peduli dengan monster tahap awal hingga pertengahan jalan sejati, tapi monster yang lebih kuat bisa menjadi masalah. Sang di sini bukan untuk bertarung tetapi untuk mencari sesuatu. Dari waktu ke waktu, Sang merasakan indera dari monster tahap jalan sejati terfokus padanya. Saat itu terjadi, dia hanya menoleh ke belakang. Seringkali, binatang itu akan membuang muka lagi. Tapi tentu saja ada beberapa yang ingin melawan. Sang hanya melepaskan satu serangan. Jika mereka selamat, mereka akan menyadari bahwa mereka kalah dan akan melarikan diri. Jika mereka mati, Sang mengumpulkan mayatnya. Dia juga tidak terlalu peduli. Melekat, melekat, melekat. Setelah beberapa saat, Sang mendengar suara yang terdengar seperti lonceng angin yang lebih besar. Ketika dia mendengar suara-suara ini, dia harus menyeringai. Tentu saja, seperti yang dikatakan buku itu. Sang telah menemukan asal-usul suara itu, dan dia telah berjalan ke arahnya selama beberapa waktu sekarang. Setelah beberapa saat, Sang tiba di depan biji setinggi 2 meter. Suara lonceng angin menjadi semakin keras dan banyak. Sepertinya ada dinding lonceng angin yang tergantung di depannya. Sang tidak bisa menahan senyumnya saat melihat batu di depannya. Ada tanaman merambat yang menutupi seluruh batu, dan ada benda-benda panjang seperti logam yang tergantung di sana. Suara itu berasal dari benda-benda yang saling bertabrakan tertiup angin. Jika seseorang tidak mengetahuinya, dia akan berpikir bahwa benda ini adalah bilah yang panjang. Tapi sebenarnya mereka adalah benih. Sang memandangi dinding yang dipenuhi benih selama beberapa detik. Benih bilah angin, meningkatkan keakraban dengan pedang. Bab 523, menggunakan benih bilah angin. Sang menghabiskan beberapa jam berikutnya pergi ke zona berbeda dan memanen sumber daya. Dia telah menemukan beberapa sumber menarik dalam buku tersebut, dan dia berhasil mengumpulkan beberapa di antaranya. Sayangnya, tidak semua sumber daya berguna dapat ditemukan di kerajaan Sky Thunder. Setelah Sang mengumpulkan semua itu, dia menghubungi Gerald dan bertanya bagaimana dia harus mengkonsumsinya. Gerald adalah seorang penyihir berpengalaman, dan dia tahu dasar-dasar menyiapkan harta karun tersebut. Yah, kami para penyihir kebanyakan menggunakan lingkaran sihir pengumpul mana dan esensi, tapi itu tidak serta-merta meningkatkan potensi sumber dayanya, kata Gerald. Lingkaran ajaib ini lebih berfungsi sebagai solusi bagi tubuh kita yang lebih lemah. Bagaimanapun juga, sumber daya yang kita butuhkan berada pada tingkat yang beberapa kali lebih tinggi daripada tingkat tubuh kita. Saya pikir Anda bisa memakannya dengan tubuh Anda yang kuat. Saya menyarankan Anda untuk mengkonsumsi salah satunya, berlatih sedikit, mengingat perasaan Anda, dan melakukan hal yang sama untuk setiap sumber lainnya. Setelah itu, Anda dapat mencoba mencampurkannya, dan mencocokkannya, namun perlu diingat bahwa beberapa hasil mungkin melemahkan efeknya. Anda harus mencoba dan melihat mana yang cocok untuk Anda. Oke, terima kasih, jawab Sang sebelum menyimpan kristal komunikasi itu. Di sebelah barat kerajaan Sky Thunder, Gerald memandang kristal komunikasinya yang dinonaktifkan dengan penuh minat. Sungguh mengejutkan memikirkan bahwa dia telah mencapai kekuatannya saat ini tanpa pernah menghabiskan satu pun harta karun ini, pikirnya. Aku ingin tahu apa yang bisa dia capai dengan mereka. Saat ini, Sang kembali ke gua di dalam zona Storm Eagle. Dia bisa pergi kemanapun dia mau, tapi dia ingin berada di lokasi yang aman dan familiar untuk berbagai tes yang akan dia jalankan.
Sang menyiapkan semua harta karun berbeda yang diambil dalam beberapa jam terakhir dan meletakkannya di depannya. Seperti yang Gerald katakan, Sang akan mencobanya satu persatu dan membuat analisis berdasarkan seberapa bermanfaatnya mereka untuk pelatihannya. Hal pertama yang diputuskan Sang untuk dicoba adalah Windblade Sheath. Pedang telah kembali ke keadaan pedang panjangnya karena itu paling sesuai dengan gambaran pedang normal. Ada juga harta karun yang bisa menambah keakraban dengan senjata tumpul dan senjata berat. Itu jelas lebih berguna dalam memahami negara pedang besar dan pedang kolosal. Sang mengambil salah satu benih bila angin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat giginya menyentuh benih bila angin, dia merasa seperti sedang menggigit logam. CRK, Sang menggigitnya, dan dia merasa seperti sedang menggigit batu. Namun, karena kekuatannya, Windblade Sheath masih pecah. CRKSH, CRKSH, CRKSH. Sang terus mengunyah, dan itu jelas tidak enak. Namun, sensasi atau rasa yang tidak enak bukanlah sesuatu yang bisa menghentikan Sang. Setelah beberapa saat mengunyah, Sang menelan bijinya dan menutup mata kanannya. Saat ini, dia sedang fokus pada sisa-sisa benih bila angin di perutnya. Untuk sementara, tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian, Sang merasakan suatu bentuk mana melewati sisi perutnya untuk memasuki tubuhnya. Mana terasa agak mirip dengan Wind Mana, tapi juga sangat berbeda. Hal ini dapat dibandingkan dengan melihat saus tomat pada pizza. Ya, rasanya agak mirip tomat, tapi juga sangat berbeda. Sang terus mengamati Mana selama 5 menit, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mana baru saja melewati tubuhnya tanpa efek yang nyata. Saya kira seperti itulah yang terlihat ketika Windblade Sheath menunjukkan efeknya. Aku harus mencobanya. Sang meraih pedang panjangnya dan mempersiapkan diri. Bersinar, dia melepaskan tebasan dengan maksud untuk membunuh, sesuatu yang biasa dia lakukan saat berlatih. Melekat, saat tebasannya selesai, Sang mendengar suara yang asing dan tidak biasa. Sepertinya dia telah kembali ke kawah tempat dia menemukan benih bila angin. Baru saja, dia merasa bisa mendengar mereka menari tertiup angin lagi. Sang memperhatikan hal itu dan melepaskan tebasan lagi. Denting, Sang hampir meringis saat mendengar suara itu. Suara sebelumnya terdengar seperti benih bila angin yang menari tertiup angin, namun suara ini terdengar seperti salah satu benih bila angin menghantam batu. Melodi indahnya seperti telah rusak. Sang mengerutkan alisnya dan melakukan beberapa serangan lagi. Melekat, denting, melekat, CLIRRRR. Ketika Sang mendengar suara terbaru, dia berhenti. Kedengarannya sangat berbeda, suara normal terasa menyenangkan dan harmonis. Suara lainnya terasa buruk dan tidak cocok. Tapi suara terbaru ini memiliki nuansa yang indah. Itu seperti getaran dari benih bila angin yang telah disinkronkan dengan mana di sekitarnya, menciptakan resonansi yang indah dengan dunia. Begitukah cara kerjanya, pikir Sang. Semakin buruk seranganku, semakin jelek suaranya. Sebaliknya, semakin indah suaranya, semakin baik serangannya. Sang memutuskan untuk melakukan pengujian lagi dan memangkas beberapa kali lagi. Setelah 100 serangan, Sang mendapat suara bagus sebanyak 27 kali, suara buruk 72 kali, dan suara indah hanya muncul 1 kali. Pada titik ini, Sang menyadari betapa bergunanya benih bila angin. Faktanya, tindakan mereka sangat mirip dengan peta bintang, tetapi alih-alih menunjukkan peta konkret, Windblade Sheath hanya memberikan sinyal kepada Sang berdasarkan apakah arah pergerakannya benar atau tidak. Namun, hal itu juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Bagaimana benih bila angin mengetahui apa yang kuinginkan? Apakah ini mengikuti prinsip umum dunia? Jika demikian, bantuannya mungkin terbukti merugikan. Sang mempunyai gaya bertarungnya sendiri, dan dia ingin mengembangkan gaya tersebut. Namun, jika Windblade Sheath memberinya arahan menuju gaya bertarung yang lebih disukai secara umum, itu mungkin akan membuat gaya bertarung Sang menjadi bagus tapi biasa saja. Tapi Sang tidak baik-baik saja dengan hal biasa. Dia ingin mencapai ketuhanan. Bagaimana menurutmu? Sang bertanya pada pedang. Belum yakin, jawab Sword. Lakukan serangan yang sama beberapa kali dengan cara yang sedikit berbeda. Saya curiga. Sang mengangguk dan melakukan hal itu. Dia melakukan serangan yang sama lebih dari 1000 kali dengan sedikit variasi. Sekitar 80% dari waktu, dia menerima suara yang menjijikkan, dan 20% lainnya adalah suara yang bagus. Suara indah itu tidak muncul sekalipun. Itu sangat membantu, kata Sword kepada Sang. Lakukan hal yang sama dengan serangan lainnya. Sang mengikuti instruksi Sword dan melakukan hal itu. Suara menjijikkan muncul 70%, tapi suara indah juga tidak muncul sekalipun. Lakukan salah satu yang memiliki suara indah dan berikan variasi pada serangannya, kata Sword. Sang melakukan hal itu. Selama serangkaian serangan khusus ini, Sang berhasil menciptakan suara yang indah sekitar 10% dari keseluruhan waktunya. Anehnya, suara bagus muncul pada 90% sisanya. Suara buruk itu bahkan tidak muncul satu kali pun. Sepertinya aku mengerti. Lakukan hal yang sama dengan yang itu, kata Sword sambil mengirimkan gambaran serangan ke pikiran Sang. Sang mengangguk lagi dan mengikuti instruksi Sword. Kali ini, Sang mendapatkan suara yang menjijikkan sebanyak 70% dan suara bagus sebanyak 30%. Suara indah itu tidak muncul. Ya, aku mengerti, kata Sword. Bab 524, komponen tak terkendali.
Sword menyoroti beberapa hal yang dirasakannya selama serangan yang berbeda, dan Sang memahami apa yang dilakukan oleh benih bila angin setelah mendengarkan hasil dari Sword. Saat Sang berlatih, Sword juga selalu memberikan feedback. Sama seperti ketika Sang berada di Soldier Stage, Sword memberitahunya kapan sebuah serangan terasa baik atau buruk. Sang juga merasakan apakah serangan itu baik atau buruk, tapi dia tidak bisa sepenuhnya akurat. Sebagai senjatanya, Sword pada dasarnya adalah partisipan, tapi ia juga bisa melihat serangan dari sudut yang berbeda dari Sang. Hal ini membuat masukan dari Sword sangat berharga. Sementara Sang harus fokus untuk melakukan serangannya dengan sempurna, Sword tidak perlu melakukan apapun dan hanya bisa melihat semuanya dengan seluruh fokusnya. Sword memberikan tanggapan berikut. Ketika serangan yang sama dilakukan, selalu hanya ada dua suara berbeda yang muncul. Entah yang jelek dan baik, atau yang baik dan cantik. Tidak ada kombinasi jelek dan indah. Tidak pernah ada ketiga suara yang muncul dalam satu serangan, tidak peduli seberapa sering serangan itu diulang. Ketika suara jelek dan bagus muncul, Sword selalu merasa serangan dengan suara bagus lebih baik. Ketika suara yang bagus dan indah muncul, Sword selalu merasa bahwa serangan dengan suara yang indah itu lebih baik. Sekarang sampai pada bagian yang menarik. Ketika serangan dengan suara yang jelek dan bagus menghasilkan serangan dengan suara yang bagus, rasanya tidak lebih baik atau lebih buruk dibandingkan ketika serangan dengan suara yang bagus dan indah menghasilkan suara yang indah. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Ketika serangan dengan suara yang jelek dan bagus menghasilkan suara yang jelek, rasanya sama buruknya dengan ketika serangan dengan suara yang bagus dan indah menghasilkan suara yang bagus. Ini berarti performa hebat akan meningkatkan level suara satu per satu, kata Sang. Benar, jawab pedang. Namun, tidak adanya ketiga suara yang muncul sekaligus dan suara jelek dan indah yang tidak pernah muncul selama rangkaian serangan yang sama berarti ada komponen tambahan, dan komponen tersebut tidak dipengaruhi oleh seberapa baik Anda melakukan serangan. Sang mengangguk. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan yang berdampak pada hasil serangan itu. Tetapi apa yang mungkin terjadi? Sang bertanya. Aku tidak tahu, jawab Sword, tapi itu ada hubungannya denganmu. Aku tidak melakukan apapun selama semua seranganmu, dan aku secara khusus menahan diri untuk tidak melakukan apapun saat kita sedang menguji. Sang mengerutkan alisnya. Sebagai senjata hidup, pedang dapat membantu dalam beberapa serangan, tetapi Sang tidak berpikir bahwa apapun yang dilakukan pedang akan berdampak pada kinerja serangan tersebut. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah senjata, dan Sanglah yang mengayunkannya. Kami memerlukan pengujian lebih lanjut, kata Sword. Sang mengangguk. Setelah itu, Sang melakukan satu serangan hingga mendapatkan suara yang lebih baik, beralih ke serangan lain hingga mendapatkan suara yang lebih baik, dan beralih kembali. Dia tidak selalu bisa melakukan serangan dengan sempurna, tapi dia ingin waktu antara dua serangan yang dia bandingkan sesingkat mungkin. Itu sebabnya dia selalu berpindah begitu dia mendapatkan yang bagus. Jika Sang berhasil menciptakan suara yang bagus, beralih, dan kemudian segera menghasilkan suara yang indah, Sang dapat membandingkannya dengan sangat baik. Pasti ada perbedaan. Namun, hal ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia perkirakan. Bahkan setelah beberapa jam, Sang tidak dapat mengambil kesimpulan, dan pada saat itu, bahkan suara yang dihasilkan oleh benih bila angin menjadi semakin pelan. Akhirnya, suara itu hilang sama sekali. Sang segera memakan benih berikutnya. Sebenarnya, rencananya adalah melatih Great Sword State-nya terlebih dahulu karena dia tidak akan kehabisan rekan tanding dalam waktu dekat, tapi dia ingin memahami Windblade Seed terlebih dahulu. Saat ini, Sang juga menyadari bahwa tidak ada variasi dalam berbagai tingkat suara. Suara yang bagus selalu terdengar sama. Yang buruk selalu terdengar sama. Yang cantik selalu terdengar sama. Tidak peduli seberapa buruknya serangan Sang, suara jeleknya selalu terdengar sama jeleknya. Serangan itu sempurna atau tidak sempurna. Sang melanjutkan pelatihan seperti ini selama 2 hari penuh. Namun, mereka masih belum menemukan perbedaannya. Sayangnya, setelah 2 hari terus-menerus mengayunkan pedangnya, Sang harus istirahat. Bagian luar lengan kanannya terasa lelah. Sang hanya menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata kanannya. Dia benci menunggu seperti ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya, seseorang akan kehabisan stamina. Dia masih bisa melakukan salah satu serangan karena serangan itu tidak sekuat serangan lainnya pada bagian tubuh itu, tapi tanpa serangan kedua, Sang tidak akan bisa. Tunggu sebentar, tiba-tiba Sang berkata sambil membuka matanya. Lalu, dia melihat lengan kanannya dengan alis berkerut. Tidak terlalu berat, Sang berpikir dengan skeptis. Keduanya menggunakan triceps saya untuk meregangkan lengan, yang membuat tendon saya tegang, dan tendon saya juga yang membuat saya merasa lelah. Namun, bagaimana mungkin salah satu dari 2 serangan tersebut tidak terasa seberat serangan lainnya? Saya perlu mengujinya sekarang. Daripada menunggu tubuhnya pulih, Sang terus melakukan hal yang sama, namun kali ini, dia memberikan perhatian khusus pada tendonnya. Sang terus mengayunkan pedangnya sambil memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi pada tendonnya selama serangan itu. Setelah beberapa saat, efek dari Windblade Seed menghilang lagi, tapi itu sudah tidak relevan lagi. Performa serangannya tidak penting saat ini. Sang terus mengayunkan pedangnya di hari lain, tubuhnya semakin terluka. Tanpa suara benih bila angin, Sang memasuki kondisi khusus. Seluruh pikirannya hanya terfokus pada tempat tendonnya berada. Dia melihatnya bergerak ke satu arah.
Dia melihatnya bergerak ke arah lain. Dia melihatnya bergerak ke satu arah. Dan seterusnya. Kiri, benar, Sang tidak menyadarinya, tapi lengannya mengirimkan sinyal rasa sakit yang sangat kuat ke otaknya. Lengannya pada dasarnya berteriak bahwa itu akan hancur karena penggunaan berlebihan. Namun, kepekaan Sang terhadap rasa sakit telah menurun sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Otot-otot di lengannya kram saat dia terus mengayunkan pedangnya, tapi Sang hanya terus fokus pada titik itu. Semua indranya terfokus sepenuhnya pada hal itu. PSSSHH. Mata kanan Sang bersinar saat dia tiba-tiba merasakan sakit. Sesuatu telah terjadi di dalam lengannya yang sangat menyakitkan bahkan dia menyadarinya. Dan Sang melihatnya dengan sangat jelas. Sebenarnya bukan tendonku yang sakit, pikir Sang sambil melihat bagian tertentu di bawah tendonnya. Di lokasi itu, salah satu jalur mana di tubuhnya telah pecah dan mengeluarkan mana. Itu adalah jalur mana, pikir Sang. Sang mengabaikan rasa sakitnya dan melakukan serangan bagus lagi. Pada saat yang sama, dia mengikuti bagaimana tepatnya mananya bergerak ke seluruh lengannya. Saat melakukan serangan itu, mana milik Sang mengalir ke pedangnya secara seragam, memberikan tekanan yang sama pada setiap jalur mana. Kemudian, Sang melakukan serangan lainnya, dan dia melihat bagaimana sebagian besar mana miliknya melewati jalur mana yang rusak. Namun, itu juga masuk akal. Serangan itu membutuhkan lebih banyak kekuatan dari tempat itu dibandingkan serangan lainnya, yang berarti membutuhkan lebih banyak mana. Jika jalur mana lebih lebar, memiliki sudut lebih rendah, atau lebih sulit, ini tidak akan menjadi masalah. Kemudian, Sang menyadarinya. Sekarang, dia tahu apa komponen penilaian Windblade Seed yang tidak dapat dikendalikan. Jalur mana yang tidak cocok. Jalur yang diciptakan oleh jalanku tidaklah sempurna. Bab 525, Binatang dan Manusia. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk di belakang meja dengan beberapa buku dan lembaran kertas. Ruangan itu tampak seperti ruang belajar khas seorang penyihir sejati, penuh dengan buku dan banyak pernak-pernik misterius. Saat ini, pria yang lebih tua sedang menunggu kliennya. Yang ini akan menjadi masalah besar. Kemarin, Mage telah dihubungi oleh Pick Through Mage dengan sebuah tawaran. Seseorang membutuhkan keahliannya, tetapi sebagai gantinya, dia harus menandatangani kontrak kerahasiaan dan menjalani pembacaan pikiran lagi. Sesuatu seperti itu tidak masuk akal, tetapi penyihir sejati puncak meyakinkannya bahwa pembayaran yang akan dia terima akan cukup sampai penyihir tersebut mati atau mencapai alam penyihir tinggi. Hadiahnya terlalu memikat. Jadi, Mage setuju. Dan, saat ini, dia akan bertemu klien misterius ini. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, seseorang mengetuk pintunya. Masuk, kata Mage dengan nada tenang. Ini hanyalah klien lain. Tidak ada yang spesial. Pintu terbuka, dan seorang pria berambut hitam dengan penutup mata metalik masuk. Sang penyihir memandangi prajurit yang terlihat jelas itu sebentar. Mungkin salah satu pejuang tahap jalan sejati, pikirnya. Silahkan, duduk, kata Mage dengan profesional, sambil menunjuk ke kursi di depan mejanya. Prajurit itu menurut dan duduk. Saya Profesor Kalen. Saya mengabdikan hidup saya untuk meneliti cara kerja hewan dan perbedaan tubuh mereka dengan tubuh kita, kata Kalen. Kalen berhenti sejenak di sini, jelas menunggu prajurit itu memperkenalkan dirinya juga. Namaku Sang, kata Sang. Orang-orang pada umumnya mengenalku sebagai Duke Sword. Untuk pertama kalinya, Kalen terkejut. Pedang Adipati. Pedang Duke. Dia adalah seseorang yang setingkat dengan dewan sebelumnya. Halo, Duke Sword, kata Kalen setelah menenangkan diri. Sekarang, apa yang kamu perlukan? Bagaimana binatang menyimpan mana mereka, dan bagaimana mereka memindahkannya dari satu tempat di tubuh mereka ke tempat lain? Sang bertanya. Pada saat itu, sebuah gambar melayang dari salah satu dinding dan berhenti di samping Kalen. Sang bisa melihat siluet serigala di atasnya, tapi ada beberapa benda tambahan di dalam tubuh serigala itu. Ini, kata Kalen sambil menunjuk ke lingkaran berwarna biru di dada serigala, adalah Biskor. Biskor menyimpan semua mana yang diserap monster itu. Seperti yang kamu tahu, inti seperti itu tidak ada di tubuh kita. Dibandingkan dengan binatang buas, kita menyimpan mana di pikiran kita dan di seluruh tubuh kita. Ketika kamu seorang mage, kamu biasanya menggunakan pikiranmu sebagai penyimpanan mana, yang bisa kamu lihat hanya sebagai biskor lainnya. Sebagai perbandingan, para pejuang menyimpan mana di seluruh tubuh mereka. Ini juga merupakan salah satu teori terkemuka mengenai keunggulan binatang buas dalam hal kekuatan fisik dibandingkan tubuh manusia normal. Tentu saja, ketika saya berbicara tentang tubuh manusia normal, yang saya maksud adalah seseorang yang tidak menjalani infus garis darah. Prajurit tidak memiliki pusat penyimpanan mana dibandingkan dengan binatang. Oleh karena itu, setiap bagian tubuhmu harus menyimpan mana secara individual, sehingga lebih sulit bagi tubuh untuk menyimpan mana tambahan. Sang mengangguk. Lalu bagaimana prajurit yang telah menjalani infus garis darah bisa mencapai kekuatan binatang buas tanpa pusat penyimpanan? Itu pertanyaan yang bagus, Duke Sword, kata Kalen sambil tersenyum ramah. Alasannya adalah latihan. Pelatihan, Sang bertanya dengan alis terangkat. Kalen mengangguk. Infus garis darah telah memperkuat masing-masing komponen tubuhmu, memberi mereka potensi yang jauh lebih besar untuk menyimpan mana. Tentu saja, hanya dengan infus garis darah, kekuatanmu hanya setengah dari monster di levelmu.
Itulah mengapa kamu harus memakan hati binatang buas dan memaksakan mana mereka ke dalam tubuhmu. Kamu pada dasarnya memperkuat penyimpananmu dengan memberikan tekanan yang signifikan padanya beberapa kali. Kedengarannya familiar. Sang mengangguk. Sama seperti melatih ototmu. Kalen juga mengangguk. Tepatnya, kamu melatih tubuhmu untuk menahan lebih banyak mana. Sekarang, dibandingkan dengan prajurit, binatang buas tidak memiliki masalah itu. Semua mana yang mereka konsumsi cukup memasuki inti binatang mereka, yang kemudian memurnikan mana. Pada saat itu, Sang berpikir. Tetapi jika kita bisa melatih tubuh kita untuk menahan lebih banyak mana, bukankah binatang buas juga bisa melakukannya? Senyum Kalen melebar. Mereka bisa. Alis Sang terangkat karena terkejut. Mereka sebenarnya bisa. Mehaem, kata Kalen sambil mengangguk. Kami telah menjalankan beberapa percobaan pada hewan, dan kami menyadari bahwa kami dapat meningkatkan kekuatan tubuh mereka lebih jauh lagi dengan membuat mereka melakukan latihan khusus setelah makan. Kami menemukan bahwa tubuh mereka sebenarnya dapat tumbuh menjadi 2 kali lebih kuat, seperti biasanya tanpa naik level. Tentu saja, Kalen menambahkan, binatang hanya mengikuti naluri mereka, dan mereka tidak pernah berpikir untuk melatih tubuh mereka untuk menahan lebih banyak mana. Kami perlu menggunakan beberapa mantra untuk memaksa pikiran mereka melakukan tugas tertentu untuk mendorong mana ke dalam tubuh mereka. Tidak peduli betapa kerasnya kami mencoba mengajari mereka tanpa mantra, mereka tidak mampu melakukannya. Jadi, tubuh binatang buas memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada tubuh manusia, bahkan jika manusia itu telah menjalani infus garis darah. Alasannya adalah pusat penyimpanan mana yang dimiliki binatang buas itu. Tetapi karena tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan keunggulan pihak lain, prajurit dan binatang buas yang kuat memiliki tubuh yang sama kuatnya. Sang mengangguk. Dia tidak datang ke sini untuk belajar tentang binatang, tapi itu pasti membuahkan hasil. Dia sudah belajar banyak. Sang menunjuk ke gambar itu dengan kepalanya, dan Kalen melanjutkan. Garis biru menandakan lorong mana. Jika seekor binatang memasuki pertarungan, mananya keluar dari inti binatang dan didistribusikan ke seluruh tubuh, memungkinkan mereka mengeluarkan kekuatan luar biasa. Sedihnya, atau untungnya tergantung pada sudut pandangmu, mana yang disimpan di dalam inti binatang buas sedikit berbeda dari mana yang disimpan di dalam bagian tubuh yang berbeda. Itu berarti penyembuhan dari cedera memerlukan waktu beberapa kali lebih lama sejak mana dari binatang buas itu inti pertama-tama perlu diubah menjadi mana yang mereka butuhkan. Karena itu, prajurit dapat beregenerasi dari lukanya jauh lebih cepat daripada binatang buas. Bahkan prajurit normal yang belum menjalani infus garis darah. Sang mengangguk sambil melihat gambar itu. Ketika dia melihat jalur mana, dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat. Bersinar, beberapa lembar kertas muncul di depan Sang, dan dengan ringan mendarat di atas meja. Kalen memandang mereka dari kejauhan, dan Sang mendorong mereka ke depan. Coba lihat, kata Sang. Kalen mengambil lembaran kertas itu dan menganalisisnya. Lorong mana untuk seorang pejuang tahap jalan sejati. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku begitu terpesona oleh wahyu ini sehingga aku tidak bisa fokus pada pekerjaanku selama beberapa hari. Itu adalah jalur saya, kata Sang. Kalen mengangguk. Kupikir begitu. Lorong-lorong di gambar ini jauh lebih rumit dan banyak daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Aku kira alasan mengapa kamu berada di sini ada hubungannya dengan lorong-lorongmu. Tanya Kalen. Sang mengangguk dan menunjuk ke titik tertentu yang mewakili jalur di lengan kanannya. Sang menjelaskan secara rinci bagaimana dia akan menggerakkan lengannya dan bagaimana mananya akan bergerak selama salah satu serangannya. Kemudian, Sang menjelaskan bagaimana dia akan menggerakkan mana dan lengannya dalam serangan yang berbeda. Namun, sebelum Sang bisa menyelesaikannya, dan jalur manamu mulai terasa sakit, kan? Tanya Kalen. Ketika Sang mendengar itu, secercah cahaya muncul di matanya. Bab 526, Belajar. Ketika Sang memastikan bahwa inilah masalahnya, Kalen mulai mengelus jenggotnya sambil berpikir. Saya ingin mengubah jalur saya, kata Sang. Alis Kalen berkerut saat itu, tapi dia terus berpikir. Ini berisiko, kata Kalen setelah beberapa detik. Dari apa yang kudengar, lorong-lorong itu terbentuk selama terobosanmu, dan pada dasarnya itu diciptakan oleh jalanmu, kan? Sang mengangguk. Ini berarti bahwa lorong-lorong mana ini adalah perpanjangan alami dari jalanmu. Mengotak-atiknya mungkin akan melemahkan jalanmu atau secara langsung membuat jalanmu tidak mungkin digunakan di masa depan. Ini seperti kamu mengetahui teorinya tetapi tidak mampu menerapkannya ke dalam praktik. Sang tahu apa maksudnya. Dia telah menciptakan semua tekniknya sebelum dia menciptakan jalannya. Saat itu, menggunakan tekniknya menghabiskan energi kehidupan dan mana beberapa kali lebih banyak daripada sekarang. Jika semuanya kembali seperti semula, Sang hanya akan bisa menggunakan satu sok sebelum kehabisan mana. Satu kemarahan dan tubuhnya sudah berhenti berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Itu pada dasarnya akan melumpuhkan kekuatan pertempurannya. Ini juga alasan mengapa kalian harus menjalani pembacaan pikiran lagi sebelum bertemu Sang. Jika kalian sengaja memberikan informasi yang salah kepada Sang, dia pada dasarnya bisa melumpuhkan salah satu aset terkuat kerajaan Sky Thunder. Saya menyarankan agar Anda tidak mengubah jalur mana Anda, kata Kalen. Sebaliknya, saya sarankan untuk mengubah teknik Anda agar sesuai dengan jalur mana Anda. Misalnya, Anda bisa mengubah gerakan ini menjadi lebih seperti ini.
Kalen memberikan beberapa contoh bagaimana Sang dapat mengubah pergerakan mana untuk serangan yang berbeda sambil menunjuk ke bagian gambar yang berbeda. Sang hanya mengerutkan kening. Kemudian, dia berdiri dan mengeluarkan pedang panjangnya. Kalen tidak panik. Sang mengayunkan pedangnya beberapa kali dan menerapkan perubahan Kalen. Setelah beberapa ayunan, kerutan di dahi Sang semakin dalam, dan dia memakan benih bila angin. Kalen tidak terkejut bahwa Sang menggunakan sesuatu untuk membantu pelatihannya. Setiap mage melakukan itu. Sang mengayunkannya 100 kali, dan akhirnya, CLIRRRRR. Suara indah muncul. Ini berarti Sang telah melakukan serangan dengan sempurna dan sesuai dengan jalur mana miliknya. Namun, Sang tidak menyukai hal itu. Ya, semuanya berhasil, tapi serangannya terasa salah. Rasanya serangan ini diciptakan oleh orang lain. Rasanya bukan miliknya. Bagaimana menurutmu? Sang mentransmisikan ke pedang. Bagus, tapi aku tidak menyukainya, jawab SWOT. Rasanya salah. Sang tetap berpikir selama beberapa detik. Akhirnya, Sang menyingkirkan SWOT dan duduk di kursi lagi. Ini menyelesaikan masalah, tapi saya tidak menyukai hasilnya. Serangan itu tidak terasa seperti saya, kata Sang. Kalau begitu, itu tidak akan berhasil untukmu, kata Kalen sambil kembali berpikir. Sang mengangkat alisnya. Saya berharap Anda memberitahu saya bahwa perasaan saya tidak penting dalam hal itu, kata Sang. Oh tidak, itu mungkin yang paling penting, tambah Kalen. Kami para penyihir sering menggunakan mantra yang diketahui oleh beberapa penyihir, namun kami juga semua mempunyai mantra masing-masing, mantra yang kami buat. Mantra ini membangkitkan perasaan keakraban dan rasa memiliki tertentu, dan telah terbukti beberapa kali bahwa memiliki perasaan tersebut adalah bantuan yang luar biasa dalam kemajuan. Mantra yang tidak kamu sukai sangat sulit untuk dikembangkan lebih lanjut, dan lebih sulit untuk membangun kontrol yang baik atas mana yang kamu perlukan untuk menggunakannya dengan andal. Perasaan ini adalah yang paling penting. Ketika Sang mendengar itu, beberapa kegugupan yang dia tidak sadari dia rasakan lenyap. Untuk sesaat, dia percaya bahwa dia terlalu menyulitkan. Jadi, adakah cara untuk mengubah jalurku? Sang bertanya. Kalen mengerutkan kening. Seperti yang saya katakan, ini sangat berisiko. Keakuratan dan jumlah penyesuaian kecil yang diperlukan sangat mengejutkan, mahal, dan memakan waktu untuk melaksanakannya. Ini akan menjadi proyek yang berlanjut selama bertahun-tahun, dan jika terjadi kesalahan, sebuah cetak biru bagaimana caranya lorong telah ada sebelum perubahan harus selalu ada. Jika Anda tidak keberatan dengan pertanyaan itu, Duke SWOT, apa tingkat pikiran Anda? Tanya Kalen. Alam penyihir sejati awal, jawab Sang. Kalen bersenandung sambil kembali berpikir. Saya tidak ingin bertanggung jawab atas potensi melumpuhkan salah satu aset terkuat kerajaan kita, kata Kalen. Karena itu, menurutku akan lebih baik jika mengajarimu proses dan mantranya. Mungkin agak sulit dipahami oleh penyihir sejati awal, tapi dengan waktu dan dedikasi yang cukup, kamu seharusnya bisa menguasai prosesnya. Pada saat itu, kamu bisa mengacaukan lorongmu sendiri sebanyak yang kamu mau. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Tanya Kalen. Sang menghela nafas dan mengangguk. Ini bukanlah desahan penerimaan, melainkan kelegaan. Sang merasa tidak nyaman memberikan kendali penuh kepada orang lain atas kekuasaannya. Jauh lebih baik bila dia bisa melakukan semuanya sendiri. Kalen mengangguk. Kami mungkin perlu menghabiskan beberapa bulan bersama sampai Anda dapat menggunakan mantra dengan penguasaan yang memadai. Ini adalah mantra yang rumit karena kami mengubah dasar-dasar keberadaan Anda. Kami mengubah hal yang memberitahu tubuh Anda apa yang harus dilakukan, pulih. Lagi pula, tidak ada gunanya menghabiskan waktu dan upaya untuk mengubah jalur Anda hanya agar mereka pulih ke kondisi lama setelah cedera. Tidak apa-apa, kata Sang. Terima kasih, Profesor Kalen. Kalen hanya tersenyum. Itu tugasku. Sekarang, aku benci menanyakan pertanyaan ini, tapi aku perlu mengetahuinya sebelum aku meluangkan banyak waktu untuk membantumu. Pembayaran, kan? Sang bertanya. Kalen hanya tertawa malu-malu dan mengangguk. Apakah 5 mayat binatang tahap jalan sejati sudah cukup? Sang bertanya. Kesunyian. Kalen hanya memandang Sang dengan ekspresi skeptis. Tidak cukup. Bagaimana kalau 10? Sang bertanya dengan cemberut. Tunggu, kata Kalen. Kamu menawarkan 5 mayat binatang tahap jalan sejati. Seperti, seluruhnya atau hanya sebagian saja? Seluruhnya, tentu saja, jawab Sang. Saya membawa beberapa di antaranya di Space Ring saya, dan saya tidak benar-benar menggunakannya. Jika saya membutuhkan lebih banyak, saya hanya berburu lebih banyak. Saat itu, Kalen menarik napas dalam-dalam. 5 mayat binatang tahap jalan sejati. Jika dia mengorbankan seluruh kekayaannya, dia mungkin bisa mendapatkan setengah kaki monster initial through path stage. Apakah itu cukup? Sang bertanya. Ya, Kalen hampir berteriak, kehilangan ketenangannya. Itu lebih dari cukup. Sang mengangguk. Kalau begitu, itu yang akan menjadi pembayarannya. Mereka berdua berbasa-basi, dan akhirnya, Kalen pergi untuk memberitahu beberapa orang bahwa dia tidak akan bisa hadir selama beberapa bulan. Dan kemudian, Kalen mulai mengajari Sang segala yang dia perlukan untuk mengubah jalur mana. Bab 527, Pembersihan. Profesor Kalen pertama-tama melakukan beberapa tes untuk melihat seberapa bagus perapalan mantra Sang. Tidak mungkin seburuk itu, kan? Faktanya, hal itu seburuk itu.
Kalian mengira bahkan para pejuang setidaknya mengetahui dasar-dasarnya, tapi dia salah. Kemampuan perapalan mantra sang bisa mendominasi magang menengah, namun magang puncak akan dengan mudah mengalahkannya. Kalian hanya menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya perlahan. Ini akan menjadi pekerjaan yang berat. Saat sang belajar di bawah bimbingan Kalen, Gerald kembali dari kerajaan Skythunder bagian barat. 90% warga telah mengungsi, sedangkan 10% sisanya memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka menolak untuk percaya bahwa kerajaan kemurnian sihir akan membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah warga negara biasa, pekerja magang, dan beberapa ahli. Selama beberapa hari, tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, kerajaan kemurnian sihir tidak menduga front barat akan sepenuhnya tanpa pertahanan apapun. 2 hari setelah Gerald pergi, salah satu garis depan kerajaan kemurnian sihir menyerang perbatasan kerajaan Skythunder. Namun, tidak ada yang perlu diserang. Mereka hanya melihat tembok dan bangunan kosong. Pasukan penyerang segera menjadi curiga dan bersiap untuk melakukan penyergapan. Tetapi tidak ada yang terjadi. Setelah beberapa saat, pasukan mengirimkan beberapa penyihir sejati untuk mengamati sekeliling. Anehnya, para penyihir tidak menghadapi perlawanan apapun, dan mereka bahkan disambut oleh beberapa penduduk desa yang melemparkan diri mereka ke depan kaki para penyihir untuk patuh. Salah satu penyihir memutuskan untuk membaca pikiran penduduk desa secara acak, dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Kerajaan Skythunder menyerahkan hampir 50% tanahnya. Begitu Mage mengetahuinya, dia memberitahu atasannya, yang kemudian memberitahu atasannya. Beberapa jam kemudian, beberapa kelompok penyihir sejati memasuki kerajaan Skythunder bagian barat melalui beberapa perbatasan. Mereka tidak menghadapi perlawanan apapun. Para penyihir sejati berpencar dan membaca pikiran orang-orang secara acak yang tersebar di berbagai zona. Benar saja, kerajaan Skythunder telah mundur. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik. Kerajaan kemurnian sihir akhirnya mengetahui tentang perang saudara. Dan dengan itu, semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal. Kerajaan Skythunder telah melemah hingga tingkat yang menggelikan, dan mereka tidak mungkin mempertahankan wilayah seluas itu. Para pemimpin kerajaan kemurnian sihir telah diberitahu, dan beberapa perintah diberikan. Kerajaan kemurnian sihir akan mencaplok seluruh tanah terlantar. Segera setelah perintah diberikan, penyihir sejati mundur kembali ke kerajaan kemurnian sihir. Hal ini membingungkan beberapa warga yang tersisa. Bukankah kerajaan kemurnian sihir menganeksasi mereka? Mengapa mereka pergi? Kemudian, sekelompok penyihir agung memasuki kerajaan Skythunder bagian barat. Mereka berpencar, dan salah satu penyihir tinggi muncul di depan kota besar yang sebagian besar kosong. Hanya ada beberapa warga yang tersisa. Beberapa warga memandang mage tua itu dengan kebingungan. Apakah ini penguasa kota yang baru? Spirit Sense penyihir tinggi memeriksa seluruh kota dan semua orang di dalamnya. Kemudian, Hai Mage mendengus dan mengangkat tangan kanannya. Patah. BOOOOOOOM. Penyihir agung menggunakan konsepnya dan membakar seluruh kota hingga rata dengan tanah dalam badai api. Tak satu pun warga yang bertahan lebih dari 3 detik. Setengah menit kemudian, apinya padam. Hanya abu, batu bara, dan puing-puing terbakar yang tersisa dari kota sebelumnya. Bajingan kotor, kata sang penyihir sambil meludah ke samping. Kamu pikir kamu bisa bergabung dengan kerajaan suci kami dengan tangan kotormu ini? Sungguh keberanian. Penyihir kuat dari kerajaan kemurnian sihir menyebut setiap penyihir dan warga kerajaan lainnya adalah bajingan. Lagi pula, sama seperti bajingan, mereka adalah campuran dari 2 hal. Mereka menghargai sihir, tetapi mereka juga memutuskan untuk menerima para pejuang bodoh, primitif, dan menjijikkan ini. Orang seperti itu tidak pantas untuk hidup. Bagi kerajaan kemurnian sihir, warga dan penyihir ini tidak lebih baik dari sampah yang terus menyebut diri mereka pejuang. Setelah penyihir agung selesai menghancurkan kota pertama, dia mencari secara menyeluruh di seluruh zona untuk mencari korban yang selamat. Dia tidak akan membiarkan atau bajingan manapun bertahan hidup. Hari ini akan menjadi hari genosida dan horor. Selama beberapa jam berikutnya, lebih dari 10 zona dibersihkan secara menyeluruh dari kehidupan manusia yang bukan milik kerajaan kemurnian sihir. Dan dalam sehari, seluruh zona Skythunder bagian barat telah dibersihkan. Setiap warga negara, tanpa kecuali, telah terbunuh. Bahkan tidak ada satupun yang selamat. Meskipun tidak banyak warga yang tersisa, masih ada lebih dari 20.000 warga. Selama beberapa hari berikutnya, kerajaan kemurnian sihir membangun perbatasan dan pertahanan baru. Kerajaan Skythunder bagian barat sudah tidak ada lagi. Sekarang, itu adalah kerajaan kemurnian sihir bagian barat. Pada saat ini, kerajaan kemurnian sihir menguasai sekitar 50% area 23. Kerajaan ini memiliki sebagian besar wilayah di tengah, yang membentang sampai ke perbatasan barat. Kerajaan lain sekarang berbentuk setengah lingkaran yang mengelilingi bagian tengah kerajaan kemurnian sihir. Kerajaan Grand Mountain dan kerajaan Black Shadow telah menyusut secara signifikan, menempati 15% wilayah utara. Kerajaan musim semi roh di timur menguasai 15% wilayah, dan kerajaan Skythunder di selatan menguasai 20% wilayah. Kerajaan kemurnian sihir menjadi lebih besar dari sebelumnya. 50 tahun yang lalu, mereka bertarung melawan kerajaan Skythunder dengan setara, namun sekarang, mereka adalah kerajaan terkuat sejauh ini.
Dan mengapa? Semua itu karena peta bintang yang diperkenalkan ke area 23 sekitar 50 tahun lalu. Segera, kerajaan kemurnian sihir akan mengambil alih dunia. Namun untuk saat ini, mereka harus mengkonsolidasikan lahan barunya. Warga harus bermigrasi, infrastruktur harus dibangun, zona harus diubah, dan banyak hal lainnya. Selama 6 bulan ke depan, kerajaan kemurnian sihir akan fokus pada wilayah barunya, tetapi setelah itu, kerajaan kemurnian sihir akan menghancurkan kerajaan Sky Thunder. Setidaknya, itulah rencananya. Sayangnya, seringkali hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Bab 528, Referensi Silang. Tidak, rune ekuilateral berada di atas rune trinominal, kata Kalen sambil menunjuk kedua rune di dalam lingkaran ajaib antara Sang dan dia. Sang mengusap pangkal hidungnya karena stres dan memulai dari awal lagi. Ada begitu banyak hal yang perlu diingat dan diwaspadai. Sepertinya Sang harus melakukan persamaan yang rumit sambil berbicara dengan seseorang dan mengarahkan mereka untuk menyelesaikan bagian persamaan yang belum diketahui. Dia harus mengingat banyak hal berbeda. Dia harus menggambar rune dengan benar, mengubah mananya menjadi mana yang dia butuhkan, mengontrol bentuk mananya dengan tepat, dan bahkan terkadang harus membangkitkan emosi tertentu. Sang membutuhkan beberapa menit untuk melakukan perhitungan lingkaran ajaib setiap saat, dan ketika dia akhirnya mulai menggambarnya, beberapa bagian dari persamaan tersebut selalu luput dari pikirannya, menghilang ke dalam ether. Sangat sulit untuk menjaga semua informasi tetap siap dan selesai sambil melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Sepertinya Sang harus memainkan alat musik dengan tangan kirinya dan melawan seseorang dengan tangan kanannya sambil memecahkan persamaan matematika di kepalanya. Ada terlalu banyak hal berbeda pada saat bersamaan. Mereka sudah melakukan ini selama 2 minggu, dan Sang bahkan belum berhasil menyelesaikan satu lingkaran ajaib pun. Kita harus ingat bahwa lingkaran ajaib yang perlu digambar Sang akan berbeda setiap saat. Satu lingkaran ajaib hanya berhubungan dengan satu perubahan spesifik di satu lokasi tertentu di satu jalur mana tertentu. Jika ada yang berubah, seluruh lingkaran sihir akan berubah. Semakin banyak Sang belajar tentang perapalan mantra, dia semakin terkesan. Para penyihir melakukan hal yang sama untuk mantra mereka, hanya saja dengan cara yang berbeda. Mereka menciptakan lingkaran ajaib dalam pikiran mereka, memasukkannya dengan mana yang tepat dan bentuk yang tepat, dan kemudian harus mewujudkannya. Dan bahkan ketika dia berhasil menyelesaikan satu, dia memerlukan beberapa menit untuk melakukan case berikutnya. Sang pada dasarnya sedang mempelajari cara merapal mantra untuk alam penyihir sejati, dan dibandingkan dengan dia, seorang penyihir sejati dapat melakukan semua itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Itu sangat brutal, namun, dia mengalami kemajuan. Dia berlatih salah satu lingkaran ajaib berulang kali, dan dia akhirnya berhasil menyelesaikannya 3 minggu setelah dia mulai mempelajarinya. Yah, kamu mungkin benar-benar pemula dalam hal spellcasting, tapi kemajuanmu masih cukup mengesankan, mengingat posisi awalmu, kata Kalen sambil tersenyum. Sang mengusap sisi dahinya karena kelelahan. Ini lebih melelahkan daripada melawan penyihir menengah atas. Namun, Sang masih merasa bangga saat melihat lingkaran ajaib yang telah selesai. Untuk pertama kalinya saat melihat lingkaran ajaib, Sang benar-benar memahami apa yang terjadi dan cara kerjanya. Sang melihat ke lingkaran ajaib selama beberapa detik sebelum membubarkannya. Ini hanyalah langkah pertama. Saya perlu istirahat 10 menit, kata Sang. Kalen mengangguk. Faktanya, aku terkejut bahwa seorang pemula sepertimu berhasil berlatih spellcasting tanpa istirahat satu pun dalam 3 minggu. Bahkan penyihir sejati mengambil istirahat lebih banyak daripada kamu karena itu sangat membebani konsentrasi kami. Sang hanya mengangguk setengah hati. Terima kasih juga karena tidak istirahat. Tidak perlu, terima kasih. Lagi pula, kamu yang membayarku, kata Kalen. Tanpa sadar Sang mengangguk lagi dan berdiri. Aku perlu keluar sebentar. Aku akan kembali 10 menit lagi. Tentu, aku akan menunggu, kata Kalen. Sang meninggalkan ruangan, tapi begitu pintu di belakangnya tertutup, sikap lelahnya lenyap, dan mata kanannya menyipit. Aku ceroboh, pikir Sang. Sang melompat ke atas pedang dan terbang ke hutan belantara. Setelah sekitar 8 kilometer, Sang mendarat dan duduk. Setelah itu, dia mulai menggambar beberapa garis di udara. Selama latihan, Sang secara tidak sengaja bertindak terlalu jauh, yang mengakibatkan mana dalam pikirannya benar-benar kosong. Itu berarti kemanusiaan telah dinonaktifkan, dan Sang perlu mengaktifkannya kembali. Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan mantra Kalen, pikir Sang sambil menggambar garis dengan mudah. Dia tidak tahu apa yang dilakukan garis-garis itu atau mengapa garis-garis itu ada di sana, tapi dia bisa dengan mudah menggambarnya. Equilateral rune selanjutnya tunggu. Tiba-tiba, Sang berhenti. Mantra Lucius bahkan tidak pernah menyebutkan rune equilateral. Namun, Sang bisa melihatnya di sana. Untuk sesaat, Sang membayangkan lingkaran sihir untuk kemanusiaan yang telah selesai dan memeriksanya. Sebagian besar masih belum dia ketahui, tetapi sekitar 2% rune sekarang sudah familiar baginya. Dia telah mempelajari rune ini selama pelajaran Kalen. Rune ini berada di ujung lingkaran sihir dan agak kecil, yang berarti bahwa rune ini adalah rune yang paling tidak penting di seluruh mantra, tetapi rune ini ada di sana. Bagaimana buku itu menggambarkan lorong ini? 3 ekor kambing dengan gembira melompati gunung dan bertemu dengan sebatang pohon kuno, pikir Sang. Sang pada dasarnya melakukan casting kemanusiaan dengan membacakan sebuah cerita di benaknya.
Sang memikirkan tentang bagaimana buku itu menggambarkan rune yang sekarang Sang ketahui dan temukan beberapa metode yang digunakan Lucius untuk membuat mantra ini begitu mudah untuk digunakan. Setiap kata benda, kata kerja, dan kata sifat menggambarkan satu bagian tertentu dari rune. Terlebih lagi, kata sifat yang menggambarkan emosi juga membuat Sang secara tidak sadar menggambar rune ini dengan emosi tertentu yang terkait dengannya. Bolehkah aku memanfaatkannya, Kalen? Aku mungkin perlu 2 jam, Sang menyampaikan kepada Kalen. Saat itu, mata Kalen terbuka lebar karena terkejut, dan dia melihat sekeliling kantornya. Aku sedang berbicara denganmu dengan spirit sense-ku. Aku masih di luar, kata Sang. Kamu cukup bicara, aku bisa mendengarmu. Oh, oke, kata Kalen dengan sedikit malu. Tentu, kalau begitu aku akan mengurus beberapa hal. Kita lanjutkan dalam 2 jam, oke. Tentu, terima kasih, kata Sang. Kemudian, Sang kembali fokus pada kemanusiaan. Pada saat yang sama, Sang menganalisis bagaimana Lucius menggunakan kata-kata berbeda untuk membuat Sang menggambar rune berbeda dengan mana berbeda dan emosi berbeda. Setelah beberapa menit, Sang akhirnya membuat sesuatu seperti kerangka, yang kemudian dia gunakan untuk menyederhanakan persamaan rune yang dia butuhkan untuk mantra Kalen. Saya kembali berlatih, dan saya merasa seperti sedang melakukan sesuatu. Saya akan menghubungi Anda ketika kita